Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi di mana kita akan mengulas tentang news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 20 ya. Kita udah ada di tanggal 20 Januari dan ya, kemarin kita udah dapat beberapa data. Salah satunya itu adalah data klaim pengangguran awal di Amerika Serikat ternyata sudah mengalami tren penurunan. Which is ini sebenarnya positif buat kondisi dari US dollar. Terus juga ada indeks manufaktur Fed Philadelphia ini mengalami tren penurunan juga ya. Kalau kita lihat sebelumnya itu ada di minus 13,7, sekarang oh sorry mengalami peningkatan teman-teman. Naiknya itu ke 8,9, minus 8,9. Berarti kondisi manufaktur di sana sudah lebih membaik ya daripada sebelumnya. Terus hari ini kita akan dapat beberapa data dari penjualan retail di Inggris dan juga Eropa, ada pidato gubernur dari European Central Bank. Kemudian juga ada penjualan rumah lama. Ya mungkin hari ini nggak terlalu gimana-gimana seperti kemarin aja sih. Ada berita OKX, salah satu exchange ya, itu memberikan atau menunjukkan proof of reserve mereka. Mereka punya 7,5 billion US dollar untuk likuidasi asetnya. Ini reportnya mereka mengklaim mereka memiliki 1:1 reserve. Artinya adalah dana yang mereka punya itu berbanding lurus ya, atau mereka jujur menyampaikannya, bukan dari hasil ngutang atau minjam di mana-mana. Jadi mereka punya 105% BTC, kemudian 105% Ethereum, dan juga 101% USDT. Itu terus ada berita lain ini dari Bitcoin miner namanya CleanSpark itu melakukan ekspansi operasi ke Georgia, teman-teman. Ini bisa melakukan ekspansi dalam kondisi bear market sekarang. Sepertinya sih udah dapat beli alat mining ya dengan harga murah. Jadi ya ini adalah salah satu perusahaan mining teman-teman CleanSpark yang melakukan ekspansi ke State of Georgia. Dia melakukan adding, untuk kapasitas mining mereka supaya bisa mining lebih banyak. Groundbreak on new 50 megawatt Bitcoin mining facilities in Washington. Georgia is underway. Jadi mereka ya menginvestasikan lebih banyak uang untuk melakukan ekspansi untuk saat ini. Jadi mereka post di Twitter ya, expansion alert. Oke. Oh, ini ada saham sih kayaknya guys. Nama kode sahamnya adalah CLSK. Jadi mungkin dengan ekspansi ini akan berdampak sama pergerakan dari harga saham perusahaan ini juga. Kalau kita lihat ini adalah chart harga sahamnya, dia cenderung down ya, dan beberapa waktu lalu kembali spike naik karena memang berita tersebut teman-teman. Dari berita komunitas di lapangan seperti itu. Terus ini ada data juga, data suggest Avalanche rally, way to buy rumor and sell news event. Ini buy on rumor, ini ada rumor yang mengatakan Alibaba Clouds at Avalanche support. Ini di 14 Januari ya. Beritanya di 14 Januari itu sekarang Alibaba Cloud itu terkoneksi sama Avalanche. Avalanche Ecosystem Development. Kalau kita lihat dari chartnya, sebenarnya kondisi dari Avalanche Chains itu garis yang warna merah yang ini cenderung turun ya, cenderung sideways dengan jangka waktu yang lama. Terus ada DFK subnet, teman-teman. Ini yang chart yang warna hijau. Oke. Kalau kita lihat gaming subnet like DeFi Kingdom and Swimmer Network. Itu nama gamenya. Jadi komunitas gamenya ini semakin menguat, tapi dari segi Avalanche Chain itu mengalami tren yang sideways. AVAX Exchange Flow Data Technical Analysis. Kalau kita lihat dari technical analysis, ini adalah swap funding. Ini adalah volume, teman-teman, yang terjadi pada Avalanche. Belakangan, memang pergerakan Avalanche cenderung naik, tapi dari segi volume itu mengalami peningkatan yang kecil, tapi nggak sesignifikan yang terjadi waktu di bulan Desember lalu. Jadi ada penurunan ya, bisa dibilang kalau di compare dari Desember ke Januari.
Kemudian dari analisa teknikal lain, ini mengatakan posisi dari Avalanche belum menyentuh level EMA cross di sini. Ini adalah MA 200, sementara yang di bawah adalah MA 50. Berhasil break dari MA 50, which is tandanya bagus, tapi kita punya resistance yang kuat sedikit di atasnya. So, masih ada potensi buat melanjutkan tren positif buat Avalanche. Dari berita yang lain, Bitcoin price corrected, but bull are positioning to profit on Friday. Ini ada option yang mau expire, teman-teman. 580 juta miliar, bukan juta miliar. 580 juta US dollar Bitcoin option expiry. Jadi kalau kita lihat dari datanya hari ini, per hari ini hari Jumat bakalan ada expired ya untuk option, teman-teman, mungkin akan berdampak sama pergerakan dari Bitcoin. Fueling bull hope for other leg up itu di kisaran 23.000 atau kalau bisa ke 25.000 untuk hari ini. Apakah Bitcoin bakalan naik lagi? Karena pasalnya seminggu kemarin juga ada Bitcoin option. Dia kayaknya punya punya price itu di kisaran 21 ya kalau nggak salah. Dan ternyata Bitcoin bisa spike bahkan melebihi level tersebut. Which is ya kemarin yang pasang option ya cuan, teman-teman. Ini sih beritanya dia pasang dia di kisaran 23.000 dan juga di 25.000. Tapi hari ini Bitcoin ada di kisaran 20,9, which is ya mungkin nggak terlalu dekat juga untuk mencapai level tersebut, teman-teman. Oke, ini dari berita yang lain ada Bitcoin faces 15K, teman-teman, crash US Park Financial Meltdown. Ini beritanya berita FAD ya untuk Bitcoin. Bitcoin diramal bisa turun sampai 15.000 lagi. Ini dipicu karena kondisi inflasi yang mudah saja tiba-tiba turun ya. Ini diduga karena tightening yang terlalu hawkish, terlalu cepat untuk dinaikkan, yang menyebabkan ya potensi terhadap pergerakan daripada inflasi yang cenderung turun dengan cepat. Tapi harus hati-hati karena kenaikan suku bunga yang terlalu agresif itu menimbulkan kesulitan untuk yang namanya perusahaan-perusahaan beradaptasi. Memang inflasinya turun, tapi adaptasi setiap perusahaan itu kan berbeda. Bahkan ada beberapa perusahaan yang akhirnya mengalami kebangkrutan. Beberapa lagi ada yang sudah melay-off sebagian besar karyawannya. Jadi ini bisa menyebabkan resesi besar, teman-teman. Bisa menyebabkan stagflasi, di mana inflasi masih tinggi, tapi ternyata ekonomi cenderung bermasalah, perputaran uang mengalami masalah. Jadi ini bisa digadang-gadang menjadi faktor yang membuat pergerakan Bitcoin bisa balik lagi turun ke 15.000. Karena kan yang namanya untuk menggerakkan market kita butuh yang namanya dana ya, kita butuh uang. Sementara kalau likuidasi di market retail itu nggak punya duit buat beli Bitcoin, gimana Wheels mau naikin harga? Tentunya Wheels nggak mungkin sedekah sama market, naikin market tapi nggak taking profit. Mereka butuh taking profit dan dana-dana retail yang biasanya di di diambil oleh mereka. Jadi kasarnya seperti itu. Jadi kalau retailnya sekarang udah nggak punya uang, gimana Bitcoin bisa dikerek harganya naik? Itu yang harus kita lihat. Terus ini ada Metaverse, not end game, but ongoing digital transformation. Ini kata dari Davos 2023. Saat ini Metaverse ini sempat turun ya. Ini diberitakan dari World Economic Forum 2023 yang mengatakan bahwa Metaverse saat ini ada inisiatif defining and building Metaverse. Jadi bisa dibilang Metaverse yang kemarin kan sempat ramai tuh bagaimana banyak orang yang menggunakan VR, tiba-tiba meeting menggunakan VR. Tapi belakangan kita udah mulai open lagi, udah mulai dibuka lagi. Kita bisa ketemu orang, kita bisa keluar tanpa masker, teman-teman. Dan sekarang ya kita masuk kembali lagi kepada kehidupan yang sebelumnya. Lalu apakah dunia metaverse bakalan hilang? Nah, turunnya bear market ya. Turunnya Bitcoin mengalami bear market ini juga turut ternyata menggerus beberapa pasar seperti metaverse. Ya, ini mungkin disebabkan karena adopsi yang semakin menurun sebab ya kita udah bisa mulai lagi
ke kehidupan normal. Tapi tentunya metaverse ini bakalan tetap tetap di develop karena ini adalah masa depan ya. Masa depan yang memang bakalan tetap digarap. Terus ada CoinDesk, ini adalah salah satu media berita yang bisa eh, Grab ya, Grab as pattern company DCG. Mereka kan berada di dalam sebuah company atau grup company yang namanya DCG, Digital Currency Group. Ya, mereka bersama dengan Grayscale dan juga Genesis. Coindex ini adalah media pemberitaan beritanya dan belakangan ini mereka dikatakan itu mendapatkan apa ini namanya report ya atau offer mendapatkan penawaran sebesar 200 million 200 juta US dollar ya di minggu ini. Dia dapat tawaran untuk investment. Sepertinya ada yang akan melakukan akuisisi teman-teman terhadap perusahaan ini karena dianggap Coindex ini bermasalah. Karena ya dia dia berada di dalam sebuah grup yang bermasalah. Ya, kita akan lihat aja karena kalau aku cek juga di CoinDesk itu belakangan jarang kali mereka kasih berita lagi ya. Biasanya mereka cukup aktif kasih berita, tapi sekarang sepertinya ada masalah sehingga mungkin berita-berita yang disampaikan itu nggak terlalu banyak. Ada berita juga dari CEO Ripple. Ripple itu masih teman-teman belum selesai untuk kasusnya sama SEC ya. Meskipun sebenarnya sidangnya udah jelas, ini mengarah kepada kemenangan Ripple karena Ripple memang tidak terbukti bukan security. Ya Ripple bisa dibilang aman, ya aman sih. Entah sidangnya kapan sebenarnya. Tapi yang pasti Ripple sekarang dalam kondisi yang aman. Tapi Ripple ini masih digantungin teman-teman, digantungin sama SEC karena keputusannya belum muncul-muncul meskipun sebenarnya dari segi data Ripple ini memang dinyatakan sudah tidak bersalah. Jadi ini yang dipikirkan oleh Ripple. Saya kira sih Ripple masih bakalan tetap baik. Mungkin beritanya baru akan muncul ketika bull run nanti. Ya siapa tahu harga dari XRP itu bisa melonjak ke depannya. Karena memang dipicu dari pemberitaan yang udah mulai naik. Nah, ini ada berita juga soal Arab Saudi yang terbuka untuk kripto. Itu aku dapat di sini. Arab Saudi terbuka untuk perdagangan mata uang selain dolar, menandakan pergeseran menuju dedolarisasi, teman-teman. Dan kalau beritanya juga banyak ya, Arab Saudi udah mulai melegal atau mulai terbuka untuk pertukaran mata uang kripto. Hanya saja mereka memang belum terbuka secara sepenuhnya, tapi saya kira kedepannya arahnya bakalan ke sana, teman-teman. Ini adalah salah satu upaya untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena Arab Saudi belakangan udah melakukan transformasi besar-besaran terhadap negaranya, bagaimana sebelumnya yang bisa dibilang sangat-sangat apa ya? Kalau ada sesuatu itu agak sulit buat masuk ke negaranya, tapi sekarang udah lebih terbuka karena memang mereka nggak bisa bertahan lagi sama yang namanya minyak, teman-teman. Mereka harus terbuka, mereka membuka jalur pariwisata, teknologi di sana semakin maju. Sekarang investasi asing banyak yang masuk ke Arab, negara-negara Arab, bukan cuma Arab Saudi. Terus dari berita yang lain, ini ada berita soal ya short teman-teman, yang nge-short kemarin banyak yang kena liquid. Ini liquidnya all time high bahkan. Ini sangat-sangat banyak ya di perdagangan kemarin yang kena liquid. Parah nih guys. Jadi mungkin ada teman-teman juga yang kena liquid, kalian nggak sendiri karena kemarin ternyata banyak yang kena liquid juga. Kita akan bahas untuk chartnya seperti apa. Dolar kemarin drop lagi ya setelah kemarin berhasil naik ke 102,5 kalau nggak salah. Di kisaran harga sini ya 102,8 bahkan teman-teman. Tapi at the end dia drop lagi, balik turun lagi. Dan ini menandakan bahwa kekuatan dolar buat naik ternyata semakin lemah. Ini dipicu karena kalau kita lihat dari news yang lain, itu ada potensial untuk White House Economy Advisor itu mengatakan Federal Reserve is part of soft landing. Dalam perjalanan untuk soft landing karena memang beberapa data menunjukkan bahwa sekarang inflasi udah turun, so dolar mungkin nggak akan terlalu diminati lagi oleh banyak investor. Dan ya kita tahu harga dolar akhirnya drop teman-teman dan sekarang harusnya punya kesempatan buat bounce balik naik, tapi at the end
ya dia selalu gagal untuk mempertahankan atau menembus level resistance, teman-teman. Jadi bisa dibilang dolar melemah. Di dalam kondisi yang sama, peningkatan nilai daripada gold ya, gold kemarin mengalami tren penguatan yang cukup signifikan, 1,59%. Ya, naik sangat signifikan untuk gold. Ini dipicu karena permintaan yang meningkat karena memang ancaman resesi di masa depan. Jadi gold dalam kondisi sekarang itu lagi dalam tren yang menguat lagi. Padahal sebenarnya sempat turun sebelumnya, guys. Terus ada S&P 500, ini banyak yang buang saham ya. Buang saham bahkan meninggalkan gap di perdagangan kemarin dan saat ini posisinya S&P 500 terkoreksi 0,76%. Nah, ini lagi-lagi ada yang namanya anomali, guys. Di mana indeks dolar turun, oke, indeks dolar turun, meningkatnya emas, dan sekarang Bitcoin juga mengalami tren peningkatan di perdagangan kemarin, udah naik sekitar 1,3%. Lalu gimana kondisi dari Bitcoin? Kita akan mulai dari time frame daily. Dari time frame daily, pergerakan Bitcoin sebenarnya udah confirm koreksi di perdagangan kemarin. Bitcoin koreksi, dia turun dari yang namanya falling wedge, turun, dan saat ini posisinya itu ongoing untuk closing time frame daily. So far yang terlihat sekarang adalah posisi daripada bukan koin, tapi candlestick warna hijau ini, guys. Ini merupakan candle yang penting untuk kita nanti closing time frame daily untuk hari ini. Sementara yang terlihat saat ini Bitcoin tampaknya itu terkoreksi setelah ngetes level resistance di sini. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini ada level resistance. Ini Bitcoin ngetes di level tersebut, ini juga ada resistance. Ini ya, ini ada resistance. Kemudian ini juga resistance. Jadi level resistance di kisaran 21.500, 21.300, area itu cukup kuat dalam menahan pergerakan dari Bitcoin. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bitcoin bakalan kembali melanjutkan tren penguatan. Sementara kalau yang kita lihat Bitcoin masih dalam fase koreksi. Tadi pagi sempat naik sampai kisaran 21.000, tapi at the end dia reject sepertinya di level tersebut. Sehingga koreksi yang lebih masif mungkin bisa terjadi pada Bitcoin untuk jangka waktu pendek. Target saya sih seperti analisa kemarin, Bitcoin paling nggak turun ke 19.800 lagi lah. Menjemput banyak orang yang ketinggalan kereta, guys, karena kemarin Bitcoin nge-pump sangat signifikan. Sehingga saya kira level tersebut berpotensi atau berpeluang menjadi level yang cukup menarik. Kalau kita tarik dari fix volume profile, kita bisa menemukan di sini ternyata banyak sekali terjadi transaksi perdagangan, yaitu di Bitcoin ketika Bitcoin ada di kisaran 21.000 sampai 20.900. 21.000 sampai 20.900. Jadi di range 100.000 itu ada volume perdagangan yang cukup besar. Dan saya kira Bitcoin masih berpeluang buat kembali terkoreksi. Tapi dengan catatan adalah Bitcoin mestinya mendapatkan selling yang lebih tinggi. Mungkin itu harus dipicu sama posisi indeks dolar yang mengalami penguatan. Tapi kalau kita compare tadi ya, indeks dolarnya masih cenderung lesu. Saya kira potensi koreksi ke level tersebut juga akan agak struggle sih. Akan agak sulit ya. Sementara kalau dari time frame 4 jam, guys, dari 4 jam ya kita melihat di sini ada rejection, kita belum melihat follow up-nya seperti apa. Kalau buyers at the end dia bakalan beli Bitcoin lagi di harga tersebut, ya mungkin aja dengan volume yang besar bisa mendongkrak harga Bitcoin kembali naik. Tentunya level ini harus mereka break dulu karena level di 20.400 ini adalah level yang cukup kuat. Jadi planningnya adalah katakanlah Bitcoin bakalan breakout dari level tersebut. Maka kita harus tunggu dia ngetes dulu area tersebut. Kalau berhasil ngetes, mungkin target berikutnya bisa naik ya sampai kisaran 22.300 something. Tapi kalau memang di sini adalah rejection dan kita melihat satu candle merah berikutnya di sini, yaitu menandakan bahwa Bitcoin bakalan kembali lanjut turun ke level target di 19.800. Jadi sekarang akhir pekan, udah mau akhir pekan, nanti akan ada Imlek juga di hari Minggu. Hati-hati aja, mungkin ada fase taking profit.
itu bisa saja terjadi pada Bitcoin, bisa jadi mengalami koreksi lanjutan. So, gitu aja untuk analisa kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pertimbangan ya. Untuk keputusan jual dan beli, teman-teman silahkan balik lagi ke teman-teman sendiri. Oh iya, kalau kita cek di time frame 1 jam, ini ada pola berbentuk shooting star, guys. Shooting star. Shooting star pattern. Sorry, ini kok drama Korea ya. Shooting star pattern itu biasanya muncul dengan pola seperti ini, seperti ini. Kita bisa lihat ini ada shooting star, bentuknya kayak hammer kebalik. Ya, jadi bentuk candle konfirmasinya seperti candle kebalik. Kalau di time frame 1 jam, ini kelihatan ada bentuk doji sih. Doji shooting star berarti. Ini ada candle doji, kemudian diikuti dengan satu candle merah. Dan ini cukup relate sama pergerakan saat ini. Jangan-jangan ini adalah posisi dari bearish trend, teman-teman. Jadi, ya itu aja. Semoga selalu bisa bermanfaat. Nantikan analisa esok hari. Akhir kata saya Andre, makasih.